Imam Syafi'i, loh, sekelas Imam Syafi'i, imam madhab, itu kalau sakit mintanya doa sama siapa? Sayyidah Nafisah di Mesir. Makomnya sampai megahnya luar biasa Sayyidah Nafisah. Minta doanya sama perempuan. Sayyidah Nafisah seorang syarifah, Sayyidah Nafisah. Kalau ada permasalahan juga Imam Syafi'i curhatnya sama siapa? Sayyidah Nafisah. Perempuan, lagi-lagi perempuan. Berapa banyak yang berambut panjang lebih mulia daripada yang berjenggot. Aku mungkin berjenggot, cuman kadang-kadang yang perempuan yang berambut panjang mungkin ada yang makomnya lebih banyak daripada yang berjenggot, yang lanang-lanang ini. Allah. Alhamdulillah kita ada di bulan Jumadil Akhir, bulan di mana dilahirkan putri tercinta Rasulullah, yaitu Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Siti Fatimah itu lahir tanggal 20 Jumadil Akhir. Beliau meninggal tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Jadi lahirnya 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad masih umur 35, punya anak Siti Fatimah. Tanggal 20 Jumadil Akhir. Meninggalnya Siti Fatimah 11 Hijriah di tanggal 3 Ramadan. Dan meninggalnya Siti Fatimah gak jauh dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasulullah mau meninggal, Siti Fatimah itu sedih, nangis. Karena yang nerima tamu malaikat Israel yang bukai pintu itu Siti Fatimah. Jadi Israel itu nek teng Kanjeng Nabi mertamu. Tapi kalau ke kita dadaan langsung cabut gitu. Enggak pakai mertamu, enggak pakai assalamualaikum, enggak pakai nyuwun sewu, langsung del gitu. Makanya malaikat Israel itu pernah sudah nyuwun sewu sama Nabi Musa, sudah izin dulu sama Nabi Musa. Nabi Musa, ini saya sudah dapat perintah dari Gusti Allah buat nyabut nyawane jenengan. Lara ora, kata Nabi Musa, ya sakit. Cuman ini saya kalau sama Nabi, sama Rasul sudah yang paling slow, sing paling ngalon pokoknya sudah, yang paling lemah lembut. Oh ya, awas nek lara lo ya. Nabi Musa tuh terkenal dengan keras. Nabi Musa itu ibarat kayak sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Malaikat Israel pelan-pelan nyabut nyawanya Nabi Musa. Lah kok ada rasa sakit, refleks tangan Nabi Musa ngampleng malaikat Israel. Pok. Sampai di dalam riwayat diriwayatkan mata malaikat Israel meh copot saking bantere kamplengan Nabi Musa. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lebayang no, sekelas Nabi Musa, Rasul Kalimullah Ulul Azmi we, masih ada rasa sakitnya. Pemene awake dhewe wis diedel-edel, tidak tahu. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin. Tidak merasakan rasa sakit, amin. Ya. Karena walaupun ada rasa sakit, kalau kita diperlihatkan surga saat kita meninggal, insya Allah rasa sakitnya nggak akan kerasa. Sama kayak kita itu merasakan rasa sakit cinta, ora kroso. Kenapa? Ketutup rasa cinta. Walaupun cinta itu perlu ada rasa sakit. Sebagaimana yang dikatakan Imam Busiri di dalam burdah kepada Rasulullah, "Na'am, sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami." Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, kata Imam Busiri dalam burdahnya, cinta itu cinta itu rasa nikmatnya bercampur dengan rasa sakit, jadi gado-gado. Kadang rasanya
Jadi rasa nikmat itu bercampur dengan rasa sakit. Justru bertambah rasa rindu, tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, malaikat Israel itu bertamu, menyerupai jadi manusia, sama kayak tadi ke Nabi Musa itu, menyerupai jadi manusia, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Ya, enggak. Kemudian Nabi Muhammad bilang, Fatimah lihat siapa itu yang di pintu itu, yang bertamu siapa. Dibukai, dilihat, loh kok wajahnya asing. Loh Israel loh. Israel tidak datang kecuali cuma sekali ya, asing mesti. Kalau kita ngelihat malaikat Israel, loh kok asing? Ya asing, malaikat Israel pernah ketemu. Enggak ada orang mati 2 kali. Mati malaikat Israel datangnya sekali. Walaupun ya ono mukjizat atau orang yang hidup lagi ada mukjizat atau karomah, itu beda cerita. Dibukai siapa? Ya saya diperintahkan Allah, saya Israel. Kira-kira nek ana tamu ngaku Israel awakmu piye? Saya Israel diperintahkan Allah untuk bertamu ke Rasulullah, bertamu. Wah nangis, guys, wayahe mereka gitu. Ya sudah datang kok. Malaikat Israel. Nah, Siti Fatimah masuk, ditanya, "Siapa Fatimah?" Malaikat Israel. Oh, suruh masuk. Loh, disambut sama Kanjeng Nabi, suruh masuk. Baru masuk, malaikat Israel bilang gini, Rasul, saya ini diperintahkan Allah untuk memberikan 2 pilihan. Panjenengan mau terus hidup atau mau ke Rafiqil A'la ketemu Allah. Ini pilihan cuma ke Rasulullah ini, ke yang lain tidak ada. Ini pilihanmu jijik mati, itu kalau kita. Kalau ke Rasulullah 2 pilihan, mau lanjut atau saya pulang. Kalau lanjut, jenengan minta lanjut, saya pulang, tak balik. Kalau ke kita malaikat Israel, tidak mungkin balik kecuali bawa nyawa. Tapi ini untuk Rasulullah, saya balik. Kalau jenengan pengen lanjut di dunia, saya balik. Tapi kalau jenengan pengen ketemu Gusti Allah, ya saya cabut. Nah, itu malaikat Israel alaihissalam. Adabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, terus setelah setelah itu sebelum itu Siti Fatimah itu sudah tahu nih Rasulullah ini sudah banyak kode, banyak isyarat bahwa mau meninggal Rasulullah ini sudah. Siti Fatimah nangis, dipanggil, sini tak bisiki. Telinga Siti Fatimah dibisiki oleh Rasulullah. Bisikan yang pertama Siti Fatimah nangis, sini tak bisiki lagi. Bisikan yang kedua Siti Fatimah guyu, senyum. Bar nangis guyu. Kan timbul tanda hanya lu kok bar nangis guyu. Ini ada apa ini bar nangis kok guyu? Setelah Rasulullah meninggal sauntoro, Siti Aisyah ini kan ada di situ. Siti Aisyah ini penasaran, kenapa toh kok bisikan pertama kok nangis, bisikan yang kedua kok senyum, ketawa. Akhirnya ditanya, kenapa wahai Fatimah? Iya, bisikan yang pertama ayah bilang ke saya, bentar lagi saya nggak ada, saya nangis. Bisikan yang kedua bilang, kamu yang paling pertama nyusul. Kalau kita mungkin dibilangi gitu, mungkin kita nangis, bukan guyu ya. Kamu bakal jilur kas nyusul aku, misalnya gitu. Kita mungkin nangis kalau kita. Ini Siti Fatimah senang mau nyusul Nabi Muhammad SAW, kamu yang pertama kali nyusul. Akhirnya saya tersenyum. Radhiyallahu taala anha. Dinamakan Fatimah kenapa? Karena sudah ada jaminan nggak mungkin api neraka menyentuh Siti Fatimah. Dan siapapun yang ikut Siti Fatimah, ini barisan wanita-wanita ini nanti. Itu nanti ketika diriwayatkan dalam hadis, nanti Siti Fatimah itu ketika di padang mahsyar, ketika mau melewati jembatan Sirat, itu kan wong kan nyuwun sewu, kan udo kabeh. Tidak ada pakai koko, sarung, gamis, picinan, tidak ada. Orang nanti akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dalam keadaan semuanya telanjang, udo kabeh. Telanjang semuanya, mau yang laki-laki mau yang perempuan. Ada sahabat tanya yang perempuan, wah izin Kanjeng Nabi, kalau ada yang ngintip gimana? Wis ora ono pikiran ngintip. Di dunia cek pikiran intip-intip, tapi kalau di akhirat wis mikir dosane awake dhewe. Sudah mikir neraka apa surga, piye nek mlebu neraka sudah mikir ngintip, sudah wis mbuh karepmu nggonmu modele kaya apa, sudah ndak mikir sudah. Mau kayak gimana sudah ndak mikir. Kenapa? Sudah ndak ada yang intip-intipan. Cuman
Khususon Siti Fatimah, kata Rasulullah, nanti kalau mau melewati jembatan Sirat itu Allah mengumandangkan, ayah ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian, wakhfadhu ru'usakum, tundukkan kepala kalian. Jadi menghormati Siti Fatimah waktu mau lewat, semua menundukkan kepala, semuanya merem. Siti Fatimah lewat bersama para pecintanya. Mudah-mudahan yang hadir termasuk yang ikut di belakangnya. Allahumma amin. Lewat jembatan Sirat, setelah Siti Fatimah lewat baru boleh buka mata semuanya, baru boleh ngangkat kepala semuanya. Hormat kepada Siti Fatimah, Masya Allah. Makanya ulama beda pendapat. Ada pendapat yang sampai menyatakan mana yang lebih mulia, Siti Khadijah atau Siti Fatimah? Siti Fatimah lebih mulia. Kenapa? Kalau Siti Khadijah itu istri, bukan sedarah, bukan sedaging. Tapi kalau Siti Fatimah ini, Fatimah kata Nabi, bid'atun minni, bid'ah. Bid'ah ini berarti darah dagingku. Ya berarti darah daging langsung dari Rasulullah lebih mulia daripada yang enggak sedarah walaupun istri. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya sampai Nabi Muhammad bilang, yubghiduni ma yubghiduha wa yubsituni ma yubsituha. Yang membuat Fatimah marah, buat saya marah. Yang membuat Fatimah seneng, buat saya seneng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dari cintanya Rasulullah sampai seperti itu. Orang yang paling persis dengan Rasulullah ya Siti Fatimah. Yang paling persis dengan Rasulullah Siti Fatimah, enggak ada yang paling persis. Dan Rasulullah penghormatannya kepada Siti Fatimah luar biasa. Rasulullah itu tidak keluar rumah kecuali mau kemana gitu, misalnya mampir ke rumahnya Siti Fatimah dulu, mampir ke rumah Siti Fatimah, baru habis itu perjalanan ke tempat yang lain. Kalau mau pulang juga begitu, sebelum masuk ke dalam rumahnya Rasulullah mampir dulu ke rumah Siti Fatimah dulu. Jadi mau pergi mampir, mau pulang sebelum sampai di rumah mampir dulu ke rumah Siti Fatimah. Dan kalau Rasulullah itu ke rumah Siti Fatimah itu berdiri nyium tangan Rasulullah, dahinya Rasulullah dipeluk, didudukkan, baru Siti Fatimah duduk. Dan kebalikannya, kalau Siti Fatimah bertamu ke rumah Rasulullah, Rasulullah berdiri nyambut, ngerangkul, dicium dahinya Siti Fatimah, didudukkan, baru Rasulullah duduk. Masya Allah. Dan salah satu julukan Siti Fatimah adalah Az-Zahra. Kenapa? Karena semerbak wangi Siti Fatimah seperti Rasulullah. Loh, darah dagingnya Rasulullah. Kita tahu sendiri Rasulullah itu disebut namanya aja kita sudah seneng, sudah serasa majelis itu majelis wangi. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Loh, semerbak wangi nama, disebut nama Rasulullah disebut. Jadi Siti Fatimah itu luar biasa. Makanya Siti Fatimah itu sampai apa? Beliau Al-Batul. Kenapa dijuluki Al-Batul? Gak pernah haid, gak pernah nifas. Gak pernah. Jadi ibadahnya komplit kayak laki-laki. Orang lanang haid kan ra ono. Wong lanang nifas ya ra ono, hamil ya ra ono. Jadi Siti Fatimah itu walaupun beliau hamil, walaupun beliau melahirkan seperti wanita, tapi tidak pernah putus daripada ibadah. Gak pernah ada kosong, libur, datang bulan, tidak ada. Selalu ibadah, selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijuluki Az-Zahra, dijuluki Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis, kamula minar rijal katsir. Laki-laki yang perfect itu banyak. Karena Nabi ya mesti laki-laki, Rasul pasti laki-laki, para wali banyak. Para wali laki-laki. Tapi walam takmul minan nisa illa arba'. Walam yakmul minan nisa illa arba'. Tidak ada wanita yang sempurna kecuali 4 kata Rasulullah. Pertama, Asiyah bintu Imran. Asiyah istrinya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, sama Fatimah bintu Muhammad. 4 ini kata Rasulullah wanita yang sempurna. Siti Asiyah, Siti Maryam, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah.
Dan Rasulullah sudah ngasih tahu Siti Fatimah, kamu yang bakal jadi pemimpin para wanita di surga nanti. Itu ada jaminannya. Dan kita bersama Siti Fatimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Makanya wanita ini luar biasa wanita ini. Nabi Adam merasa kesepian sebelum ada Siti Hawa. Akhirnya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Siti Hawa. Jadi kalau di dunia ini cuma laki-laki nggak sempurna, harus ada perempuannya, dan perempuan yang hebat itu banyak. Bahkan laki-laki yang dijadikan wali oleh perempuan ya banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, Syekh Abdul Qadir lihat ada satu perempuan. Dilihat disawang kali Syekh Abdul Qadir dilihat. Terus Syekh Abdul Qadir lihat ke Lauhil Mahfud, termasuk khususiyahnya wali itu bisa apa, melihat Lauhil Mahfud. Tak delok kok jenenge ra ono. Tapi kok ini orang hebat, makomnya tinggi. Saya lihat di Lauhil Mahfud kok tidak kelihatan ini namanya perempuan ini. Perempuan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir dikasyaf sama perempuan ini. Kenapa wahai Abdul Qadir, katanya perempuan ini? Awakmu goleki aku jenengku ning Lauhil Mahfud ya, ora bakal nemu. Jenengku ana ning Ummul Kitab, nduri meneh. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir nggak kenal ini sama orang ini. Berarti kan makomnya perempuan ini kan ya top. Sampai namanya sama Allah nggak ditaruh di Lauhil Mahfud, langsung di Ummul Kitab, yang paling inti sudah Ummul Kitab. Jadi nama-nama itu ada yang di Lauhil Mahfud, ada yang di Ummul Kitab. Kalau yang di Ummul Kitab itu paten, karena yang di Lauhil Mahfud masih bisa berubah-berubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu Ummul Kitab. Yang di Ummul Kitab nggak mungkin berubah, tapi yang di Lauhil Mahfud masih bisa berubah-berubah. Oh, makanya kata Syekh Abdul Qadir, tak goleki kok ora ketemu jenengmu. Ternyata kamu ada di Ummul Kitab namanya. Loh. Makanya orang-orang Hadramut tuh bilang, kam min kusoh khair min lihyah. Berapa banyak yang berambut panjang lebih mulia daripada yang berjenggot. Aku mungkin berjenggot, cuman kadang-kadang yang perempuan yang berambut panjang mungkin ada yang makomnya lebih banyak daripada yang berjenggot, yang lanang-lanang ini. Di Hadramut itu ada namanya Syekhah Sultanah di Tarim, antara Tarim ke Sewun itu ada tempat, di situ ada makom. Makom satu kubah itu namanya perempuannya Sultanah. Siapa namanya? Sultanah, Syekhah Sultanah. Sampai dipanggil Syekhah karena gurunya para habaib, gurunya para masyayikh, gurunya para ulama di situ. Zaman itu ketika itu kalau ada orang lagi bingung, ini hadis sahih apa dhaif? Ada permasalahan, ulama nggak ada yang bisa mecahkan. Datang ke Syekhah Sultanah. Tanya kepada Syekhah Sultanah, tolong tanyakan sama Rasulullah, ini di tempat kita ini lagi ada perdebatan bahtul masail, jawabannya mauquf. Belum ketemu jawabannya, tolong tanyakan sama Rasulullah, ini jawabannya apa? Oh ya, bentar ya, tak masuk kamar tak tanya sama Rasulullah. Duh, enak banget waktu ketemu Rasulullah tuh ngono. Cek ya, tak melebu kamar sih, tak tanya sama Rasulullah dulu. Ini perempuan, bukan laki-laki. Masuk kamar, sauntoro, ini tamunya nunggu di luar ini. Dan keluar, alhamdulillah, saya barusan ketemu Rasulullah. Saya tanya sama Rasulullah, ini hadisnya ternyata sahih. Jadi pakai hadis ini untuk hujjah. Hadis ini sahih. Tanya sama perempuan. Imam Syafi'i, loh, sekelas Imam Syafi'i, Imam Madhab. Itu kalau sakit mintanya doa sama siapa? Sayyidah Nafisah di Mesir. Makomnya sampai megahnya luar biasa Sayyidah Nafisah. Minta doanya sama perempuan. Sayyidah Nafisah seorang syarifah, Sayyidah Nafisah. Kalau ada permasalahan juga, Imam Syafi'i curhatnya sama siapa? Sayyidah Nafisah. Perempuan, lagi-lagi perempuan.